Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya hingga berkembang sampai saat ini. Nah, kali ini saya akan membahas atau mereview salah satu pinjaman online yang terbaru ya, yang bisa teman-teman ajukan dan juga bisa teman-teman miliki, hanya bisa mengajukan melalui handphone atau ponsel teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman siapkan adalah EKTP asli dan nomor handphone yang aktif dan juga nomor rekening yang aktif atas nama teman-teman sendiri. Oke, kita lihat dulu reviewnya aplikasi apa. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu. Terima kasih. Nah guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman senilai Rp500.000 walaupun teman-teman baru bikin akun. Nah, untuk yang baru bikin akun di sini diberikan limit Rp500.000 sehingga nanti ketika kita sudah mendapatkan pinjaman kemudian kita bayarnya tepat waktu, nanti limit kita akan bertambah sampai dengan limit Rp10 juta. Nah, penasaran ya aplikasi apa? Nah, sebelumnya wanti-wanti saya memberitahukan teman-teman harus menyiapkan dokumen yang benar-benar asli data dari teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengisi pinjaman online menggunakan data orang lain atau data yang palsu atau data abal-abal sehingga yang mengakibatkan pinjaman teman-teman tidak di ACC atau ditolak. Nah, itulah yang sering saya temui ya, beberapa komen yang mengatakan, "Kak, kok pinjaman saya ditolak ini Kak, itu Kak." Itu pertama penyebabnya adalah data teman-teman tidak data yang sebenarnya, atau mungkin nomor rekeningnya salah, atau nomor EKTP-nya salah, atau nomor handphone atau nomor kontak daruratnya tidak aktif. Nah, pastikan dulu teman-teman sudah menyiapkan semua yang diperlukan, yaitu EKTP, nomor kontak darurat, nomor rekening, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk pengajuan. Oke, penasaran aplikasi apa? Cekidot. Nah, pinjaman yang saya maksud adalah Cili. Nah, pinjaman Cili ini bisa teman-teman dapatkan hanya mengajukan bisa melalui ponsel. Silakan teman-teman download di Play Store, kemudian teman-teman klik Cili ya. Nah, untuk pinjaman Cili ini pinjaman uang KTA dengan proses mudah dengan bunga ringan mulai dari 0,1%. Nah, Cili adalah platform vintage agen keuangan yang bisa membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan secara digital. Nah, untuk pinjaman ini memberikan, untuk yang baru bikin akun, mereka memberikan pinjaman senilai Rp500.000 dengan maksimal Rp3 juta dengan tenor waktu 10 hari sampai dengan 3 bulan ya. Itulah kenapa Cili ini baru banget aplikasinya, tetapi sudah banyak yang mendownload atau mengajukan aplikasinya. Oke, kita langsung masuk ke cara pengajuannya ya. Di sini terlebih dahulu teman-teman silakan langsung download di Play Store, kemudian klik Cili. Nanti mereka akan muncul aplikasi Cili. Silakan diinstal, kemudian silakan tunggu proses installnya selesai. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mendaftar menggunakan nomor handphone. Gunakan nomor handphone teman-teman yang aktif agar kode OTP-nya bisa langsung dikirim melalui SMS langsung ke nomor HP teman-teman ya. Ingat ya, sekali lagi pastikan nomor yang teman-teman daftar aktif dan bisa dihubungi, kemudian nanti kode OTP-nya akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Kemudian nanti setelah teman-teman mengisi nomor handphone yang aktif, nanti teman-teman akan diminta untuk memfotokan diri dengan KTP ya. Seperti di contoh, nanti silakan teman-teman langsung foto diri, nanti akan dikasih petunjuk oleh aplikasinya. Kemudian setelah itu teman-teman akan diminta untuk memfoto selfie dengan KTP sambil memegang KTP ya. Nah, seperti contoh di sini di aplikasi mereka sudah memberitahukan bagaimana cara foto yang benar agar data teman-teman bisa di-scan secara otomatis dan nanti akan keluar data-data teman-teman yang dari EKTP ya.
Nah, kemudian setelah itu nanti mereka akan meminta teman-teman untuk memfotokan KTP secara jelas. Di sana juga sudah ada dijelaskan bagaimana cara kita mengambil foto KTP yang benar agar ketika mengambil atau men-scan KTP teman-teman bisa terlihat dengan jelas dan bisa terbaca oleh sistem, sehingga nanti data-data teman-teman akan keluar di sistem sesuai dengan eKTP yang sudah teman-teman fotokan tadi ya. Nah, pastikan teman-teman menggunakan eKTP asli dari teman-teman ketika mengajukan, namanya sesuai nama teman-teman, jangan sampai teman-teman mengajukan menggunakan eKTP orang lain. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti di sini akan ada muncul nick teman-teman, kemudian nama sesuai dengan di eKTP. Oleh sebab itulah kenapa ketika kita memfotokan KTP harus terlihat jelas, jangan sampai buram karena nanti tidak terbaca oleh sistem. Nah, setelah itu nanti kita akan diminta untuk mengisi pendidikan terakhir teman-teman. Nah, isilah pendidikan terakhir teman-teman, misalkan apakah SD, SMP, SMK atau SMA atau D1, D2, D3 ataupun S1, S2. Isilah sesuai dengan yang sebenarnya ya. Isilah data pendidikannya dengan sebenarnya. Kemudian nanti silakan teman-teman pilih dan klik lanjutkan. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi pekerjaan. Di sini apakah sebagai mahasiswa, pekerjaan paruh waktu, silakan teman-teman isi berdasarkan yang ada di aplikasi ini ya. Misalkan wira swasta, silakan teman-teman langsung aja checklist wira swasta dan langsung klik lanjutkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, nanti selanjutnya ketika teman-teman mengisi wira swasta, nanti mereka akan minta bidang pekerjaan teman-teman apa. Jika teman-teman pedagang, silakan langsung aja klik pedagang yang ada di pilihannya yang ada di aplikasi ya. Silakan di checklist pedagang atau retail. Nah, kemudian klik lanjutkan untuk mengisi form berikutnya sampai dengan form ke-15 sampai selesai. Nah, kemudian untuk tab berikutnya nanti teman-teman akan diminta untuk informasi nama perusahaan. Nah, jika teman-teman wira swasta pastinya teman-teman memiliki toko kan. Jadi isilah data pekerjaannya, isilah nama toko ketika teman-teman bekerja sekarang saat ini ya. Kemudian klik lanjutkan untuk ke proses berikutnya. Nah, selanjutnya nanti aplikasi akan minta berapa jumlah penghasilan teman-teman per bulan. Nah, isilah penghasilannya sebesar mungkin agar pihak perusahaan percaya bahwa teman-teman sanggup mengembalikan jumlah pinjaman yang sudah dipinjam. Ini salah satu ya yang mempengaruhi ACC atau tidaknya pinjaman kita. Jadi pastikan teman-teman mengisi jumlah penghasilan per bulan sebesar mungkin agar bisa di ACC oleh pihak aplikasi. Nah, selanjutnya nanti pihak aplikasi akan meminta mengizinkan mengakses lokasi tempat teman-teman berada. Silakan langsung aja teman-teman klik izinkan untuk bisa melanjutkan ke proses berikutnya ya, yaitu proses terakhir pengisian nomor rekening. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi nomor kontak darurat yang aktif. Nah, pastikan ketika kita memasukkan nomor kontak darurat, pastikan nomor handphone yang kita masukin aktif ya, karena nanti ketika diverifikasi nomor kontak darurat kita akan diverifikasi oleh pihak aplikasi atau pihak perusahaan. Nanti mereka akan menghubungi seperti miss call atau SMS ataupun mengecek apakah nomor kontak darurat kita ini aktif atau tidak. Apabila tidak aktif, nanti pinjaman kita bisa jadi ditolak atau tidak di ACC oleh perusahaan. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengisi nomor rekening. Nah, di sini nomor rekening juga sangat penting ya, karena di sini mereka meminta nomor rekening atas nama kita sendiri. Ketika kita mengajukan, pastikan nomor rekening yang kita masukin adalah nama kita sendiri. Misalkan nama kita si A dan nomor rekening kita juga harus si A. Jangan sampai nama kita si A, nomor rekening kita si B itu tidak akan di ACC oleh pihak pinjaman, karena mereka melihat ACC atau tidaknya berdasarkan nomor rekening yang kita masukin benar adalah atas nama kita sendiri, bukan nama orang lain.
Nah, terakhir setelah kita mengisi data-data, maka kita akan menunggu proses verifikasi dari data yang telah kita isi tadi. Oleh sebab itulah, kenapa saya menyampaikan teman-teman harus memasuki nomor handphone yang aktif atau nomor KTP yang asli dan nomor rekening yang asli serta nama kontak darurat yang asli, karena nanti semua data teman-teman akan diverifikasi oleh pihak perusahaan ya. Nah, nanti kita akan menunggu proses verifikasinya selesai. Biasanya 1 kali 24 jam itu paling lama verifikasi kita selesai. Nanti ada pemberitahuannya apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Biasanya ya untuk pinjaman online yang baru, biasanya mereka lebih membuka kesempatan untuk kita pinjaman kita itu di ACC, karena mereka bakalan butuh nasabah untuk berkembangnya perusahaan pinjaman online mereka ini ya. Pastikan teman-teman sudah mengisi data dengan benar, nomor handphone yang aktif serta nomor rekening yang memang atas nama sendiri. Jangan sampai salah nomor rekeningnya, karena ketika kita mengisi nomor rekeningnya salah, maka ketika pinjaman kita di ACC, uang tidak akan masuk ke rekening kita dan statusnya dari ACC menjadi ditolak atau tidak disetujui. Nah, sedikit informasi dari saya ya untuk agar bisa pinjaman kita di ACC. Yang pertama, gunakan KTP asli. Jadi ketika kita memfotokan KTP, pakailah eKTP kita sendiri, jangan KTP orang lain. Kemudian nomor HP yang aktif, nomor kontak darurat yang aktif, nomor rekening sendiri, dan data jangan sampai abal-abal. Nah, demikianlah informasi dari saya tentang pinjaman online Chili. Semoga pengajuan teman-teman di ACC dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ingat pesan saya, gunakanlah pinjaman online ini sebijak mungkin dan kembalikanlah dana pinjaman online sesuai dengan tanggal tagihan agar kita tidak terjerat dengan yang namanya gagal bayar di pinjaman online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.